Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal Fima yanfa'ul mayyit fi min al-a'mal radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal ila an qala al-khulasah, kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan ini kita dibimbing oleh muallif Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki bagaimana cara memahami persoalan perbedaan pendapat di kalangan ulama sehingga tidak terbenturkan satu dengan yang lainnya, menggunakan ucapannya, statementnya Sayyidina Imam Syafi'i ya, kemudian dibenturkan dengan pengikut Syafi'iyah hanya untuk memenangkan argumentasi. Ini bukan dalam mereka mencari kebenaran, tapi cari menang. Nah, kita tidak cari menang, cari benar, mencari kebenaran. Antum kalau terhadapkan dalam situasi berdebat ya, jangan cari menang, cari benar. Ketika kebenaran itu ada dalam diam, diam saja. Qala Syekhuna al-Imam Al-Allamah Muhammad Al-Arabi At-Tabbani Al-Makki, berkata guru kami, guru Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki, Imam Al-Allamah Muhammad Al-Arabi At-Tabbani Al-Makki. Wa qad tahaqqaqa, dan sungguh telah nyata, wa talakhasa, dan tersimpulkan, min kalamin ulama, dari ucapannya para ulama, anna arba'atan, bahwasanya 4 perkara, yasilu thawabuha, sampai pahalanya 4 perkara itu, lil mayyiti, kepada mayyit, bil ijma', secara ijma'. Ini kan? Jadi diambil dulu yang kesepakatannya. Ulama tidak ada perbedaan dalam hal apa saja? 4. Wahia, dan adapun 4 perkara itu, as-sadaqatu, sedekah, wad du'a'u, dan doa, wal istighfaru, dan istighfar, wa ada'ul wajibat, dan melaksanakan kewajiban, allati tuqbalun niyatu, yang diterima apa niat, ka'ada'id dain, seperti melunasi hutang, anhu, dari mayit, melunasi hutangnya mayit ya. Wa anna sauma, dan sesungguhnya puasa, yasihu anhu, sah, benar, menggantikan mayit. Wa yasiluhu, dan sampai pahalanya puasa kepada mayit ya. Wa yasiluhu thawabuhu, sampai kepada mayit pahalanya puasa,
Indal Imam Asy-Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i. Fil Qadim, menurut pendapat Qadim. Wa Abi Thawr, dan pendapatnya Imam Abu Thawr. Wal muhaqqiqina minal muhadditsin, dan para ahli tahqiq dari kalangan ulama hadis. Li umumi hadithi ummil mu'minin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan keumuman hadis Siti Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, semoga ridha Allah kepada beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi qala, bersabda Nabi, man mata wa alaihi shaumun, barang siapa mati, wa alaihi, dan tanggungan atasnya, shaumun, puasa, punya hutang puasa, shoma anhu, berpuasa untuknya, waliyu, siapa walinya, diganti. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Wa tahaqqaqa, dan telah menjadi nyata aidan juga, annal qiraata, bahwasanya bacaan Quran itu termasuk Yasin. Bukankah Yasin itu hati Al-Quran, qalbu Al-Quran? Alal amwati, kepada orang-orang mati, fa'alah salafus salih, telah mengerjakan kepada qiraah itu siapa? Salafus salih. Sudah diteliti, ditahqiq, benar ternyata bahwa salafun salih berkirim pahala bacaannya untuk orang mati. Kama huwa mustafadun, sebagaimana keterangan huwa, yang adapun ma itu mustafadun, diambil faidah dari min kalam Ibnu Qudamah wa Ibnu Qayyim, dari penjelasannya ucapan Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim, yang itu tokohnya mereka. Wa ghairihima, dan selain keduanya, minal mangkuli anil a'immatil aqdamin, ya berupa nukilan dari para imam-imam terdahulu, min ahlil athar, dari kalangan ulama ahli athar, kal Khallal, seperti Al-Khallal, wa ghairihi, dan lainnya. Wa anna amalal muslimina syarqan wa gharban lam yazal mustamiran 'alaiha, dan perbuatan amal kaum muslimin baik di timur maupun di barat senantiasa terus-menerus melakukannya, ya. Silahkan jalan-jalanlah ke Maroko, ya. Jalan-jalanlah ke Afrika, jalanlah kemudian ke Turki, jalan-jalan ke India, kemana, sampai ke Indonesia, sampai ke Cina. Lihat tradisi mereka, apa yang ditemukan akan tersimpulkan nanti. Wa annahum waqafu ala dzalika, dan bahwasanya mereka itu memahami, mereka itu atas hal tersebut auqafan, pengertian, pemahaman. Kama fi fatwal Imam Ibn Rushdi al-Maliki, sebagaimana keterangan dalam fatwa Imam Ibn Rushdi al-Maliki. Wa kalami Suyuti Syafi'i, dan kalamnya, ucapannya Imam Suyuti Asy-Syafi'i, yang bermadzhab Syafi'i. Nah, jangan lagi dibenturkan. Ini kan Imam Suyuti, tidak sama pendapatnya dengan Asy-Syafi'i. Baik, Imam Syafi'i memang tidak menjelaskan itu. Beliau hanya menjelaskan yang sudah pasti dalilnya. Tetapi bukan kemudian ditutup bahwa beliau tidak akan pernah selamanya begitu. Enggak, ya. Zaman berbeda, kemampuan menganalisa terbatas, ya. Keilmuan ulama seluas apapun masih banyak yang belum terjangkau, kan begitu. Sementara Imam Syafi'i hidup jauh di atas generasinya Imam Al-Bukhari, di atas generasinya Imam Muslim, An-Nasa'i, Al-Baihaqi, Ibnu Majah, Abu Daud, ya. Ulama hadis itu di bawahnya Imam Syafi'i. Jangan pertentangkan Imam Syafi'i dengan mereka. Boleh jadi ada hadis yang sudah ditashih, diteliti kebenaran kesahihannya oleh imam-imam ahli hadis ini setelah Imam Syafi'i wafat. Maka jangan kemudian dijustifikasi. Tidak ada itu, tidak dikerjakan, dan tidak boleh dikerjakan. Nah, ini kesimpulan yang pendek.
Al-Manqul an Ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali, yang dinukil dari Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali, wa an ghairi, dan lainnya. Wa kalam Ibni Qudamah fi Mughnihi, dan dari ucapannya Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mughninya beliau. Wa Ibnul Qayyim fi kitabih Ar-Ruh, dan Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ar-Ruh. Ya, saya rekomendasikan kepada antum, belilah kitab Ar-Ruh ini. Istimewa ya, termasuk ada keterangan ahli kubur, ahli barzah itu terbagi dua. Ada yang arwahun mu'adzabatun, ada yang arwahun muna'amatun. Kategori ruh yang disiksa, ada kategori ruh yang dianugerahi nikmat. Yang disiksa ini ya sibuk dengan dengan proses penyiksaannya sampai diampuni oleh Allah. Sementara orang kafir ya jelas disiksa selamanya meskipun dalam kubur, dan nanti di akhirat akan diteruskan siksaan itu di neraka selamanya. Bagaimana dengan orang mukmin yang dianugerahi kenikmatan? Dijelaskan dalam kitab Ar-Ruh, ada yang diberi izin, diperkenankan oleh Allah, yazuruna, yatazawaru, saling berkunjung, berziarah. Sudah meninggal dunia, tapi di alam dimensi ruhnya bisa saling berkunjung. Ya jangan heran kalau kemudian di samping Rasulullah ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Sunan Ampel. Loh kok bisa? Kitab Ar-Ruh sendiri yang menjelaskan hal yang tidak mustahil itu. Fima naqalahu anhu Suyuti, pada keterangan naqala yang menukil kepada keterangan itu anhu darinya As-Suyuti. Siapa Imam As-Suyuti? Dari Abdul Wahid Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi. Bi ijma'il muslimina, bal sarraha, bahkan terus terang atau menjelaskan dengan jelas Ibnu Qudamah, Ibnu Qudamah wa Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi, dan Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi fi ma naqalahu anhu Suyuti, pada keterangan yang menukil kepada ma itu anhu dari Abdul Wahid Al-Maqdisi As-Suyuti bi ijma'il muslimina fiha, dengan konsensus atau kesepakatan kaum muslimin tentang hal tersebut. Apa? Ya sampainya qiraah itu tadi, bacaan pada mayit, wa khassaha tsani, dan mengkhususkan kepada yang kedua, minhuma, dari keduanya, bi ta'lifin, dengan karangan karya tulis, kama allafa biha Suruji, sebagaimana telah menyusun fiha tentang itu qiraah As-Suruji wa Sa'duddin Ad-Dairi Al-Hanafiyan. Imam As-Suruji dan Imam Sa'duddin Ad-Dairi yang keduanya adalah bermadzhab Hanafi, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Wa qala Ibnul Qayyim, dan berkata siapa Ibnul Qayyim, wa hadza amalu sairin nas, dan ini adalah perbuatan seluruh manusia, hatal mungkirin, bahkan ya juga sampai orang-orang yang ingkar, fi sairil asar, di seluruh zaman, wal amsar, dan di seluruh negeri, min ghairi nakirin, tanpa penentangan, minan ulama, mereka itu dari kalangan ulama. Wa nasaba wusulaha, dan menisbatkan kepada sampainya qiraah di jumhurus salaf, kepada mayoritas ulama salaf, wal imam Ahmad, dan dinisbatkan kepada Imam Ahmad, wa adamuhu ila ahli bidah, dan meniadakan sampainya qiraah kepada mayit, ya, artinya tidak diyakini sampai bacaan yang kepada mayit, ingkar kepada sampainya bacaan kepada mayit, ini adalah dinisbatkan ila ahli bidah, dinisbatkan kepada ahli bid'ah, min ahlil kalam, dari kalangan ahli kalam. Justru yang menentang sampainya bacaan kepada mayit, ini dawuhnya Imam Ahmad, dianggap sebagai bid'ah. Ya, adami wusuli thawil qiraah itu. Jadi kalau ada orang tidak yakin kepada sampainya bacaan pahala itu kepada mayit, bid'ah itu justru. Jadi yang berhak bilang bid'ah kita dong, bukan mereka. Karena kita meyakini sebagaimana keyakinannya para ulama jumhur, diperkuat oleh a'immah, para imam-imam, bahkan Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim, ya, Imam Ahmad sendiri, ya, jumhurus salaf. Kita yang berhak justru menyampaikan itu. Kok malah dibalik sekarang? Dan kita pun diam karena kita tidak rajin muthala'ah. Ya. Belum tahu ini.
setelah ada kajian, oh ini jawabannya. Maka tidak heran meskipun mondok, pulang jadi alumni, karena lingkungannya bisa berubah. Kenapa? Ada masalah. Saya yakin ada masalah. Ketika di pondok sini ada masalah, sehingga tidak satu pemahaman dengan manhaj gurunya, tidak satu pemahaman dengan manhaj para masyayikh almarhumin Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Ada masalah berarti. Wa kadzalika qala Suyuti, dan demikian pula berpendapat sifat Suyuti wa jumhurus salaf, dan mayoritas ulama salaf, wal a'immatu tsalatsah, dan para imam yang tiga, alal wusul, atas sampainya bacaan itu kepada mayit, kecuali Imam Syafi'i memang, karena Imam Syafi'i hanya meneliti yang ada hadisnya, puasa saja sudah. Wal 'allamatul Marghinani, dan al-'allamah al-Marghinani al-Hanafi. Oleh karena itu jangan benturkan kami dengan Imam Syafi'i ya. Seolah-olah kan kita akan digiring, itu loh imamnya kamu mengatakan hanya puasa saja yang sampai, yang lain dah. Nah, kalau kita jawab dengan jawaban yang salah, loh tapi kan itu Imam madhab Maliki, Imam madhab Hambali, Hanafi, semua sepakat. Imam Suyuti dari Syafi'i juga sepakat. Nah, karena kita tidak punya wawasan, bingung. Iya ya, kok bener ya Imam Syafi'i tidak tahu kayak gitu. Jangan-jangan kita yang bid'ah selama ini kan. Diserang balik kita. Kenapa sih kok ada ujian semacam ini? Hikmahnya apa? Justru kita seharusnya berterima kasih kalau kita mau bersultan, agar kita rajin-rajin mutola'ah ya. Dan semakin yakin dengan amal kita. Qala, berkata al-'allamah al-Marghinani al-Hanafi, lil insani an yaj'ala thawaba amalihi li ghairihi, boleh bagi seseorang, bagi manusia, menjadikan pahala amalnya untuk orang lain. Ya, dari apa? Salatan aw sauman aw shadaqatan aw ghairaha, berupa salat, puasa, sedekah dan lainnya, atau lainnya, inda ahli sunnati wal jamaah, menurut kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Wa kadzalika qala al-Badrul 'Aini al-Hanafi, dan demikian pula berpendapat siapa al-Badrul 'Aini al-Hanafi, yasiru ilal mayyiti, sampai pahalanya kepada mayit, jami'u anwa'il birri, seluruh macam kebaikan, min salatin aw saumin aw hajjin aw sadaqatin aw qiraati Qur'anin aw dzikrin ila ghairi dzalik, berupa salat, puasa, haji, sedekah, bacaan Quran, zikir dan lain sebagainya. Wal atharud dallatu ala jawazi intifa'i syakhsi bi amalil ghairi katsiratun, dan asar yang menunjukkan atas bolehnya mengambil manfaat seseorang dengan amal orang lain ialah sangat banyak. Qala al-'allamatul muhaqqiqul Kamal Ibnul Humam, berkata siapa al-'allamah al-muhaqqiq al-Kamal Ibnul Humam, ini insyaallah yang wafatnya dikuburkan minta di dekat Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yablughul qadar mushtarak bainal kull, mencapai ukuran al-mushtarak, bersama, bersama, istirak ya, sama, syirkah, bersekutu, bermitra di antara seluruhnya. Wa huwa anna man ja'ala syai'an minas salihati, bahwasanya orang yang menjadikan sesuatu dari amal saleh itu diberikan di ghairihi, kepada orang lain, nafa'ahullah, memberikan manfaat kepada orang itu Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, bihi, dengan sebab pemberian itu. Mablaghat tawaturi, pendapatnya itu sudah mencapai tawatur, sudah mutawatir, sudah mayoritas. Wa qala al-Hafidz Suyuti, dan berpendapat siapa Suyuti, wastadallu ayal jumhur, dan menjadikan dalil siapa mayoritas ulama alal usuli, sampainya pahala itu bil qiyas, dengan qiyas ala du'a was sadaqati was shaumi wal hajji wal itqi, dikiaskan kepada doa, sedekah, puasa, haji dan memerdekakan budak. Karena ini adalah satuan-satuan kebaikan ya. Doa sampai, sedekah sampai, puasa sampai,
haji sampai, merdekakan budak sampai. Memang tidak ada lafaz khusus bahwa baca Fatihah, baca Yasin, baca Quran dihadiahkan kepada orang mati sampai. Tidak ada. Tapi kalau direnungkan dengan analisa ilmu yang itu juga dibenarkan dalam ilmu fikih, analisa qiyas ya, sebagai hujjah. Kalau sholat sampai, haji sampai, sedekah puasa sampai, doa sampai, ini kan semuanya amal soleh. Hanya Nabi mencontohkan satu persatu. Sangat terbuka kemungkinan seandainya ditanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana seandainya baca Yasin kepada orang mati, sampai tidak ya Rasulullah? Bagaimana seandainya baca tahlil kepada orang mati? Maka karena tahlil ini sudah masuk dalam doa, dalam sedekah, dalam puasa, dalam haji, berupa amal soleh, sejajar nilainya, dikiaskanlah itu bil ahaditsil ati, dan dengan hadis-hadis berikut ini dzikruha keterangannya. Wa dzakaraha, dan menjelaskan fi syarh sudur anil Khalal wa ghairihi, dalam syarh sudur dari Imam Al-Khalal dan lainnya. Qala, berkata, wahiyya wa in kanat dha'ifah, hadis itu meskipun dhaif ya, hadis yang dijadikan hujjah tentang sampainya amal itu meskipun dhaif, fa majmu'uha yadullu ala anna dzalika aslan, menunjukkan secara keseluruhan ini dhaif, tapi kumpulan hadis-hadis dhaif itu menunjukkan bahwa bagi hal tersebut ada asal hukumnya. Tadi kan namanya tawatir. Mutawatir itu ketika diriwayatkan oleh banyak orang, meskipun hadisnya dhaif, kuat. Katanya ini boleh, katanya ini boleh, tapi satu persatu ini dhaif. Setelah dikalkulasi seluruhnya, semuanya kok boleh ya? Walaupun ini karena punya kriteria hadisnya dhaif, tapi semakin banyak menguatlah karena jumlah tawatur tadi itu. Ya. Tetapi ketika terjadi perselisihan, nah ini tidak sampai kepada tingkatan tawatur. Wa bi annal muslimina, dan dengan dasar bahwasanya orang-orang muslim mazalu fi kulli asrin, terus menerus senantiasa di setiap masa, yajtami'un, berkumpul mereka, wa yaqra'un, dan membaca mereka 5 tahun pada orang yang meninggal dunia dari mereka, min ghairi nakirin, tanpa pengingkaran. Fakana dzalika ijma'an, maka ada hal tersebut adalah ijma'. Lihat kitab Syarah Sudur Lis-Suyuti, intaha. Wa amma qaulullahi ta'ala, dan adapun firman Allah Ta'ala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a fala hujjata fiha, maka tidak ada hujjah pada ayat tersebut lil mani, bagi orang yang mencegahnya, melarangnya, li'annah, karena ayat tersebut mukhassasah, dikhususkan bi adalatil kitab was sunnah, dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah al-katsirah, yang banyak, adalah yang menunjukkan ala intifa'i syakhsi, atas manfaatnya, mengambil manfaatnya seseorang, bi amali ghairi, dengan amal orang lain, au mahmula, atau dicondongkan ala ma la yahibuhul amil lahu, atas sesuatu yang tidak dihadiahkan, dihibahkan kepada ma itu al-amil lahu, untuknya. Wa qad su'ila, jadi maksudnya ini laisa lil insani illa ma sa'a, ya kalau enggak dihadiahkan. Ada orang mengerjakan amal soleh, ya miliknya sendiri, tidak diberikan ke orang lain. Berbicara status hak milik. Tetapi ketika hak milik itu diberikan kepada orang lain, sampai. Wa qad su'ila anha wa an qaulihi ta'ala, dan ditanya tentang ayat tersebut dan firman Allah Ta'ala, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada orang yang berkehendak Allah. Al-Imam Al-Husain Ibn Al-Fadl rahimahullah, siapa yang berpendapat yang ditanya itu adalah Imam Husain Ibn Al-Fadl rahimahullah, faqala, maka menjawab Ibn Al-Fadl, laisa lahu bil adl illa ma sa'a, tidak ada baginya dengan standar keadilan Allah kecuali apa yang dia lakukan oleh orang itu. Menurut keadilan Allah, orang tidak akan mendapatkan pahala orang lain.
walahu dan baginya bil fadl atas dengan dasar karunia dari Allah ya masya Allah taala apa yang berkehendak Allah taala. Nah, tapi kalau Allah menganugerahkan dapat secara adil, maka amal kebaikannya milik si amil, orang yang berbuat. Tetapi secara karunia tidak menutup kemungkinan ketika dia menghadiahkan pahalanya kepada orang lain diberikan oleh Allah. Itu sudah disepakati. Dan Imam Syafi'i memang benar berpendapat demikian, tetapi jangan kemudian dipolitisir untuk memenangkan hujah, dibenturkan dengan ulama ahlus sunnah wal jamaah yang lain. Karena Imam Syafi'i ini hati-hati ketika beliau tidak menjumpai ada hadis yang sharih menyebutkan, ya tidak ada komentar. Dan statementnya Imam Syafi'i itu masih bisa dipahami, la yata'adda, tidak sampai, tidak melampaui orang lain dalam kepemilikannya. Tetapi pendapat Imam Syafi'i tidak berbenturan dengan keberkahan rahmatnya Al-Quran yang bisa sampai pada orang lain. Ya, andaikan Imam Syafi'i pun berbeda pendapat, ya, ada qaul qadim, ada qaul jadid, itu kan pendapat Imam Syafi'i yang masih kita hormati sebagai imam madhab kita, tetapi tidak perlu dipertentangkan dengan madhab lain yang kita cenderung kepadanya. Contoh dalam kasus zakat, kita dalam praktiknya banyak di antara kaum muslimin madhab Syafi'iyah ini mengamalkan praktik zakat versi madhab lain. Dalam kondisi sulit, kita ketika haji seringkali mengambil pendapatnya a'immah dari selain Syafi'iyah. Yang penting tidak talfik, tidak tatabbu'ur rukhas, tidak mencari-cari yang mudah-mudah saja. Qaulnya ini yang mudah diambil, yang mudah diambil. Ini fasik orang kayak gini. Dia tidak mau beragama dengan baik, mau yang enak-enak sebenarnya. Nah, sementara ada orang dalam kondisi kesulitan, naik kapal terbang, kalau pakai qaul yang muktamad harus di Yalamlam, karena ngambil mikotnya kalau orang Indonesia di Yalamlam. Yalamlam nggak ada penerbangan ke sana, dilewati. Oke lah, mau yang pakai hati-hati di atas kapal salin, ya. Yang punya kesempatan salin. Ada yang tidak kesempatan salin, turun di Jeddah, mau kembali lagi ke Yalamlam. Sementara ada qaul yang membolehkan, boleh Jeddah dianggap selurus satu lurus posisinya dengan Yalamlam. Ini ada qaul yang membolehkan. Dalam hal aurat, kalau bersentuhan ketika tawaf, Anda mau berpegang teguh kepada madhab Syafi'i yang sangat muktamad, maka Anda akan jalan begini nanti. Nah, sementara ini kadang-kadang tangan bergerak, dibahas oleh ulama. Kalau tersentuh, disentuh, menyentuh, nah ini dibahas. Kalau disentuh tidak masalah, tapi kalau menyentuh ambil wudhu lagi. Nah ini keluasan dalam masalah fikih. Jadi perbedaan Imam Syafi'i ini sekarang dijadikan senjata oleh mereka untuk nyerang kita. Maka kita harus punya jawaban ini. Bagaimana pendapat jumhur, apa yang disepakati? Imam Syafi'i sepakat dengan yang 4 itu dalam hal apa saja? Dengan madhabul arba'ah Imam Syafi'i dengan yang 3 sepakat dalam hal apa saja? Oh, masalah haji, masalah puasa yang sudah jelas ada hadisnya misalkan. Kemudian tidak sepakat dalam hal apa? Qiraah Quran. Tidak sepakat misalkan. Ini dipahami secara ilmiah, bukan sebagai pertentangan. Hal yang lumrah dalam perdebatan ilmiah, tetapi akan menjadi panas dan menjadi perdebatan sengit, menciptakan permusuhan ketika di situ ada tujuan yang lain, cung nang menangan, cung koang-koan, ya. Siapa sih paling teng orang jadi sih paling menang, maka tidak akan mencapai kebenaran. Kalau sudah clear, jelas, oh ternyata memang ada
sedikit perbedaan di antara ulama, namun kesimpulannya jumhur, mayoritas ahlus sunnah wal jamaah dari belahan timur dunia hingga barat, di setiap zaman, di setiap tempat dan negeri, mutawatir, mencapai derajat mutawatir, bahkan sudah dikatakan ijma. Sudah selesai, tidak ada masalah. Mulai dulu tidak ada masalah. Ada masalah ketika ada orang seperti ini, diungkit-ungkit, dicari kesalahannya, atau karena keterbatasan keilmuannya. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah, taufik oleh Allah, sehingga ilmu yang kita peroleh bukan untuk berdebat, bukan untuk mencari kemenangan dalam suatu perdebatan, tetapi mencari kebenaran, dan yang paling penting ilmu itu diamalkan. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.